Yesus, Engkaulah permata hatiku. Dunia tak dapat menggantikanmu.
Shalom, selamat pagi. Saya berharap Anda semua dalam keadaan yang baik-baik saja, tetap sehat, tetap aman. Sebelum memulai Rema STPI pada pagi hari ini, mari kita berdoa. Tuhan Yesus, Tuhan Allah Bapa kami yang kami sembah dan yang kami muliakan, pada pagi hari ini kami akan memperhatikan bagian firman Tuhan. Biarlah Roh Kudus menolong kami, sehingga pemberitaan firman ini dapat kami mengerti dan kami melakukannya di dalam kehidupan kami. Roh Kudus, kuasai hamba-Mu yang akan melakukan pemberitaan firman ini. Di dalam nama Tuhan Yesus saya berdoa. Amin. Hal apa yang penting bagi saudara? Apakah orang-orang yang Anda pedulikan? Atau harta benda yang saudara miliki? Atau justru tidak ada yang penting di dalam dunia ini bagi saudara? Lalu bagaimanakah saudara menjalani kehidupan saat ini? Apakah menyenangkan? Atau justru membosankan? Dalam menjalani kehidupan ini, keluarga adalah elemen penting dalam kehidupan seorang individu. Seorang individu tidak dapat dipisahkan dari yang namanya keluarga. Ada seseorang yang bekerja keras supaya keluarganya dapat hidup nyaman dan mapan. Apakah itu termasuk Anda? Lalu ada juga orang yang enggan melakukan segala sesuatu karena mengalami kekecewaan di dalam keluarganya. Dia tidak peduli apakah keluarganya baik-baik saja atau tidak, hidup atau mati. Yang penting adalah dirinya sendiri. Sebaik atau seburuk apapun kondisi keluarga Anda ada seperti saat ini dan Anda menjadi seperti saat ini adalah karena keluarga Anda, karena peran keluarga bagi atau di dalam hidup Anda. Pada kesempatan pagi hari ini, saya memberi judul renungan saya, Keselamatan bagi Keluarga, yang terambil dari Kitab Lukas pasal 19 ayat 1 sampai dengan yang ke-10. Saya akan membacakan bagian ini untuk saudara. Ayat yang pertama, Yesus masuk ke kota Yeriko dan berjalan terus melintasi kota itu. Di situ ada seorang bernama Sakeus, kepala pemungut cukai, dan ia seorang yang kaya. Ia berusaha untuk melihat orang apakah Yesus itu, tetapi ia tidak berhasil karena orang banyak, sebab badannya pendek. Maka berlarilah ia mendahului orang banyak, lalu memanjat pohon ara untuk melihat Yesus yang akan lewat di situ. Ketika Yesus sampai ke tempat itu, ia melihat ke atas dan berkata, "Sakeus, segeralah turun, sebab hari ini aku harus menumpang di rumahmu." Lalu Sakeus segera turun dan menerima Yesus dengan sukacita. Tetapi semua orang yang melihat hal itu bersungut-sungut. Katanya, ia menumpang di rumah orang berdosa. Tetapi Sakeus berdiri dan berkata kepada Tuhan, "Tuhan, setengah dari milikku akan kuberikan kepada orang miskin, dan sekiranya ada sesuatu yang kuperas dari seseorang, akan kukembalikan 4 kali lipat." Kata Yesus kepadanya, "Hari ini telah terjadi keselamatan kepada rumah ini, karena orang ini pun anak Abraham. Sebab Anak Manusia datang untuk mencari dan menyelamatkan yang hilang." Keselamatan bagi keluarga. Ini adalah hal yang terpenting bagi hidup saya. Apa gunanya memperoleh seluruh hal yang ada di dunia ini jika pada akhirnya kita tidak bisa menikmatinya bersama dengan keluarga kita? Saya hanya akan sedih jika di ujung perjalanan hidup saya akan terpisah dengan keluarga saya. Saya akan terpisah dengan mereka. Saya ingin berada di surga, di tempat kehidupan yang kekal. Dan saya ingin berada di sana bersama dengan keluarga saya, bersama dengan orang-orang yang saya cintai, yang saya pedulikan. Apakah Anda seperti saya yang ingin berusaha menjadikan keluarga kita hidup di dalam iman dan kebenaran yang sama?
yang pada nantinya akan membawa kita bersama-sama untuk hidup di surga. Nah, melalui teks ini kita akan belajar dari kisah hidup Sakeus atas apa yang telah terjadi dan proses yang dialami oleh dia di dalam Tuhan. Dalam Injil Lukas dijelaskan bahwa Sakeus ini adalah seorang yang kaya, pekerjaannya adalah kepala pemungut cukai, dan ia memiliki badan yang pendek. Pada suatu saat, Yesus sedang melintasi kota Yeriko, dan Sakeus ingin melihat orang seperti apakah Yesus itu. Namun karena postur tubuhnya, sehingga membuat Sakeus memanjat pohon ara untuk melihat Yesus. Sebuah usaha yang tidak sia-sia bagi Sakeus, karena Yesus memperhatikan dia, bahkan ingin menumpang di rumahnya. Tetapi orang-orang bersungut-sungut akan hal itu, karena Yesus akan menumpang di rumah orang berdosa. Ya, mereka melabeli Sakeus dengan sebutan orang berdosa. Hal apa yang membuat orang-orang berkata seperti itu kepada Sakeus? Kesalahan apa yang Sakeus lakukan sehingga orang-orang dengan keras menyebut Sakeus sebagai orang yang berdosa? Tidak ada penjelasan yang mendetail mengenai latar belakang Sakeus dalam teks ini. Hanya satu pelanggaran yang dapat kita temui dari kisah Sakeus dalam teks ini, dan hal ini terungkap melalui pengakuan Sakeus sendiri. Poin pertama dalam renungan ini adalah Sakeus melakukan pertobatan. Di dalam ayat yang ke-8, tetapi Sakeus berdiri dan berkata kepada Tuhan, Tuhan, setengah dari milikku akan kuberikan kepada orang miskin, dan sekiranya ada sesuatu yang kuperas dari seseorang, akan kukembalikan 4 kali lipat. Melalui ayat ini Sakeus mengungkapkan pelanggarannya di hadapan Yesus, yang juga disaksikan oleh orang banyak. Disinilah titik balik kehidupan seorang Sakeus. Setelah Sakeus memberikan pengakuan atas pelanggarannya di hadapan Yesus, Sakeus mendapatkan pengakuan dari Tuhan Yesus. Tuhan Yesus menyebut dia sebagai anak Abraham, bapa orang beriman. Di dalam ayat yang ke-9, kata Yesus kepadanya, hari ini telah terjadi keselamatan kepada rumah ini, karena orang ini pun anak Abraham. Inilah pengakuan Yesus kepada Sakeus. Inilah langkah awal bagi seorang berdosa untuk memperoleh keselamatan dari Tuhan, yaitu melakukan pertobatan. Tanpa pertobatan, sulit bagi seseorang untuk menjalani kehidupan sebagai seorang beriman. Tidak ada perubahan tanpa pertobatan, tidak akan ada kekuatan tanpa iman. Sakeus melakukannya. Dia mengakui bahwa dia orang berdosa. Dia bersukacita ketika dia mengalami perjumpaan dengan Tuhan Yesus. Ia ingin menjadi pribadi yang lebih baik setelah menerima Tuhan Yesus. Karena Sakeus menyebut Yesus sebagai Tuhan, yang tertulis di dalam ayat yang ke-8. Sakeus menyebut Yesus sebagai Tuhan. Sekarang jika Anda ingin mengalami keselamatan, keluarga Anda juga ingin mengalami keselamatan, mulailah dari diri Anda sendiri. Terima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat dalam hidup Anda, lakukan pertobatan di hadapannya, dan biarkan anugerah itu mengubah kehidupan Anda. Jalani kehidupan Anda dengan kehidupan yang beriman kepada Tuhan Yesus. Dan yang bagian yang kedua adalah, iman Sakeus membawa berkat kepada keluarganya. Dalam ayat yang ke-9, kata Yesus kepadanya, hari ini telah terjadi keselamatan kepada rumah ini, karena orang ini pun anak Abraham. Yesus telah memberikan pernyataan yang sangat jelas bahwa keselamatan itu tidak hanya dialami oleh Sakeus, melainkan juga dengan seisi rumahnya. Ya, seisi rumahnya. Jika kita melihat kehidupan Sakeus sebagai orang yang kaya dan juga memiliki pekerjaan dengan nilai status sosial yang tinggi, maka kemungkinan Sakeus ini tinggal di rumah yang besar. Dan di rumah yang besar tentunya dia tidak tinggal seorang diri, mungkin dengan keluarganya, dengan sanak saudaranya, dan karena dia orang yang kaya, tinggal di rumah yang besar, mungkin dia juga memiliki beberapa orang pekerja atau budak yang membantu pekerjaan di rumahnya.
Inilah yang menjadi perhatian kita dalam pernyataan yang disampaikan oleh Tuhan Yesus pada saat itu. Peranan satu orang dalam rumah sangat penting, terlebih seorang kepala rumah tangga. Sakeus adalah seorang kepala rumah tangga. Perbuatannya dalam menjadi orang beriman memberikan dampak yang besar kepada orang-orang seisi rumahnya. Ini juga menjadi perhatian kita saat ini. Peranan iman kita di dalam keluarga kita saat ini akan sangat mempengaruhi masa depan keluarga kita. Dalam hal ini saya berbicara mengenai keselamatan. Banyak orang melakukan pekerjaan Injil secara besar, berkeliling dari kota ke kota, berkonsentrasi untuk pekerjaan misi, membuka ladang pelayanan misi. Hal-hal seperti itu tidak salah, namun terkadang melupakan ladang pelayanan misi yang paling penting dan justru yang paling dekat dengan mereka, yaitu keluarga mereka, istri, suami, orang tua, dan anak-anak mereka. Bagaimana kita dapat melakukan sesuatu yang besar jika kita tidak kokoh dari sesuatu hal yang kecil? Saya hanya membayangkan jika keluarga-keluarga Kristen memiliki iman yang kuat, orang tua dan anak-anak memiliki iman yang kuat, maka orang tua tidak akan kehilangan anak-anak mereka dan anak-anak tidak akan menangisi orang tua mereka. Maka persebaran Injil ini dapat dilakukan secara luas dan besar melalui hal yang paling kecil, yang paling dekat, yaitu keluarga kita. Dari teks ini, mari kita mencoba mengikuti cara kerja Yesus dalam memenangkan Sakeus dan memenangkan si isi rumahnya. Di masa-masa pandemi seperti saat ini, beberapa bulan kita melakukan ibadah di rumah, kita melakukan persekutuan di rumah, kita melakukan persekutuan bersama dengan saudara-saudara kita, dengan orang tua kita, dengan anak-anak Anda. Sesungguhnya ini harusnya menjadi bagian yang menggembirakan, bagian yang menyenangkan, karena kita dapat membangun suatu mezbah keluarga yang indah di hadapan Tuhan. Tuhan hadir di dalam keluarga Anda, melalui ibadah Anda, melalui persekutuan Anda. Sungguh sangat disayangkan ketika masih ada keluarga yang sulit atau enggan menerapkan ibadah bersama dengan keluarga mereka. Padahal ini adalah kesempatan yang sangat baik. Dari firman Tuhan ini dan dari pesan ini saya mengajak, mari kita membangun keluarga kita, keluarga yang memperoleh keselamatan, keluarga yang berada di dalam iman kebenaran yang benar di dalam Tuhan Yesus Kristus. Keselamatan bagi keluarga. Mari kita lakukan pekerjaan pekabaran Injil ini dari keluarga kita, dari lingkup yang paling dekat dengan kita. Kita memenangkan keluarga, kita memenangkan bangsa ini, dan mengubahkan bangsa ini. Tuhan Yesus memberkati. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, Tuhan Allah Bapa kami yang kami sembah dan yang kami muliakan, selesai sudah pemberitaan firman pada pagi hari ini. Mohon Tuhan sempurnakan pewartaan firman ini, supaya pendengar menangkap pesan-Mu dan berjuang berusaha untuk memenangkan keluarga mereka, menjadikan keluarga-keluarga Kristen di muka bumi ini menjadi keluarga yang kuat di dalam iman, di dalam Tuhan Yesus, dan menjangkau keluarga-keluarga mereka yang belum percaya. Dan biarlah ini menjadi satu pekerjaan Injil yang besar dan sanggup mengubahkan bangsa ini dan dunia ini. Berkati setiap pelayan Tuhan yang melayani-Mu sampai hari ini. Berkati STBI di dalam pelayanannya untuk melengkapi orang-orang yang terpanggil menjadi hamba Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus saya berdoa. Amin.